Jadi ya ini kalau kita lihat usia masih muda Bu ya, 23 tahun. Terus berat badannya berapa ya Bu? 75 ya. Kalau saya lihat dari laboratorium ya Bu ya, trigliseridnya yang masalahkan Bu ya. Trigliseridnya ada bulan 12 sama bulan 2 ya. Trigliseridnya itu di 257 sekarang 289. Kemudian ada asam urat juga kan Bu. Kemudian ada gangguan ke liver juga. Biasanya kalau ini seperti ini Bu, tinggi seperti ini dari makanan Bu, karbohidrat Bu. Tapi karbohidratnya masih dicek nih apa gitu. Energi kita simpan sebagai lemak. Karbohidrat itu kalau di dalam darah berlebihan masuk ke liver dirubah jadi trigliserid, maka trigliseridnya meningkat. Nah kalau trigliseridnya udah ketinggian kan normalnya 150, ini 200-an. Bisa jadi ada masalah di liver dari kelebihan trigliserid dari karbohidrat. Kalau misalnya seminimal mungkin karbohidrat, trigliseridnya justru turun Bu. Dan karbohidratnya mesti dicek apakah nasi, mie, roti atau gula-gula, itu gula juga karbohidrat. Dan buah-buahan mesti dicek. Nah kalau trigliserid lebih dia nanti jadinya asam urat. Maksudnya kalau misalnya saya makan nasi direbus, mie direbus gitu, nggak pakai minyak sama sekali. Kalau kelebihan juga bisa jadi lemak juga di badan. Karena semua kelebihan energi di tubuh kita itu dirubah jadi lemak. Saran saya serendah mungkin karbohidrat, tapi nasinya sedikit direndahkan, kalau perlu jangan pakai nasi. Jadi maksudnya menggantikan sesuatu yang lebih baik. Misalnya nasi diganti dengan ubi atau kentang rebus, itu lebih baik. Kalau nasi kan beras kan nggak ada seratnya Bu, beras itu seratnya kan gabah, gabahnya udah dicopot, jadi lebih baik. Cuma seandainya begini, saya tidur 5 jam boleh nggak? Daripada selama ini tidur 3 jam. Sama-sama ya boleh, lebih baik 5 jam daripada 3 jam. Tapi problemnya kan trigliseridnya tinggi. Maksud saya ya kalau bisa jangan digantikan. Kalau bisa ya memang serendah mungkin. Gitu, biar nanti 2-3 bulan lagi atau 2 bulan lagi nanti Ibu lihat sendiri trigliseridnya tiba-tiba turun gitu. Jadi oh ternyata ini. Tapi satu saat sambil cek lab, sambil satu saat bisa ngelihat oh ternyata ini yang cocok buat saya gitu. Masing-masing memang orang beda-beda kan, tergantung aktivitasnya, tergantung jumlahnya juga. Misalnya makan nasi ya kan, masih minum kopi manis misalnya, tapi dia rajin puasa, bisa aja nggak makan pagi, nggak makan siang, cuma makan sekali sehari, masih pakai nasi, labnya juga bagus. Bisa jadi dia rajin olahraga, bisa jadi. Tapi kalau sekarang ini kan menurut saya udah tinggi gitu, udahlah stop aja dulu, nanti pelan-pelan kalau udah bagus mulai nakal dikit sampai tercapai satu keseimbangan. Oh ternyata begini. Tapi kalau misalnya udah terbiasa, oh saya terbiasa udah nggak makan, jadi makan cuma ikan, telur, misalnya daging, ikan, telur, daging, misalnya kan tanpa buah juga nggak apa-apa. Karena udah dapat protein, udah dapat lemak, udah dapat vitamin dari makanan itu gitu. Vitamin kan sebenarnya nggak banyak, kebutuhan kita sedikit. Mineral juga sedikit, kebutuhan kita nggak banyak. Kecuali kalau orang yang sedang demam, COVID gitu ya, dia butuh vitamin tuh antioksidan. Tapi kalau misalnya kita sehat-sehat aja, sebenarnya kita nggak terlalu butuh yang seperti itu gitu. Kalau misalnya kita kurang tidur ya, jadi butuh antioksidan, jadi perlu vitamin. Jadi maksud saya kalau bisa serendah mungkin, tapi memang agak susah Bu kalau udah terbiasa. Makanya porsi dalam piring itu banyakin sumber dari hewan. Kalau memang pengen makan karbohidrat, itu porsi terakhir. Jadi misalnya makan dulu. Supaya apa? Kalau dari awal Bu duluan habis nanti itunya karbohidratnya. Tapi yang lain dulu supaya harapannya supaya lebih penuh, lebih kenyang, lebih penuh perutnya. Jadi yang pengen banget misalnya nasi misalnya atau mie 2 sendok misalnya terakhir, jadi udah penuh duluan. Itu cara-caranya sih. Tapi kalau bisa kok, ya udah nggak usah lagi. Karena dari bumbu-bumbunya Bu, sebenarnya karena kita masukin karbohidrat kan Bu. Ikan ada kasih kecap sedikit, kasih apa, karena sebenarnya udah ada karbohidrat. Jadi kalau saya sih sarankan itu, nanti trigliseridnya turun, asam uratnya turun, fungsi livernya lebih bagus. Tapi fungsi liver ini tergantung juga tidurnya, tapi tidur nomor 1.
Tidur itu nomor satu. Kalau misalnya kita merubah makan, sebenarnya badan kita juga nggak suka, Bu. Perubahan makan itu, badan itu nggak suka gitu. Jadi badan itu bisa radang karena perubahan makan. Nah, sementara kita tidurnya kurang, itu udah nambah radang. Jadi kalau saya sih ya minimal 7 jam lah tidur, paling sedikit 7 jam tidur, tapi sebisanya 5 jam ya, nambahin 1 jam dulu 6 jam, nanti kalau udah terbiasa 6 jam ya 7 jam. Terus makan juga gitu, pagi kalau biasa sarapan ya sarapan, tapi pilihannya ya protein, lemak, telur, ikan gitu. Ikan bebas, mau apa dia bebas. Nah, saran saya, Bu, makan siang jangan banyak-banyak, dikit aja. Jadi porsi makan siang atau makan paginya sebagian diambil buat makan malam. Malamnya kenyang supaya gampang tidur. Kalau tidurnya yang sulit, nanti nggak bisa tidur, ujung-ujungnya ngambil lagi soalnya. Makan lagi. Kalau saya lihat begini, trigliseridnya naik, kolesterol juga naik. Nanti kalau trigliseridnya turun, kolesterol belum tentu turun. Tapi yang penting trigliseridnya sama HDL. Ini HDL-nya bagus ya, Bu ya. Nah, kalau LID, laju endap darah, ini bisa dari makanan, bisa juga dari overaktivitas. Kita nggak tahu nih. Kalau misalnya problemnya di dua-duanya ya, baiknya dua-duanya diperbaiki. Tapi saya nggak sarankan puasa, karena puasa itu pada saat perubahan ini ya, Bu, maksud saya. Pada saat perubahan ini tidak langsung puasa gitu, itu bikin nggak makan nasi, nggak makan mie, nggak makan roti, atau minum yang manis-manis saja, kadang-kadang bikin brain fog. Apalagi beliau kan kerja, kok kayak susah mikir gitu karena belum dapat gula gitu, Bu, karbohidrat. Kan otaknya pasti karena trigliserid tinggi, biasanya insulin puasa juga tinggi. Nah, insulin puasa tinggi untuk rubah lemak jadi keton ke otak itu agak susah, sehingga energi di otak berkurang. Nah, jadi energi di otak berkurang sehingga mungkin mikirnya agak, jadi masalah di pekerjaan gitu. Apalagi kalau kita puasa makin berat. Jadi biasakan dulu, misalnya pagi makan telur misalkan gitu, siang makan, misalnya mau ngemil apa, makan usahakan rendah karbohidrat, usahakan gitu. Walaupun nggak bisa nol bener karena dari bumbu, atau misalnya saya makan tapi saya kurangin jadi 2 sendok nasi misalnya, nggak apa-apa, pelan-pelan dibiasain ya. Adaptasinya pelan-pelan aja supaya kerjaan juga tetap lancar gitu, Bu. Tidurnya juga enak. Kalau misalnya dadakan tuh kadang-kadang tidurnya juga nggak enak, nadinya kenceng, terus tidurnya juga nggak tenang, gampang terbangun gitu. Jadi pelan-pelan aja, Bu. Nah, jadi targetnya pelan-pelan. Jadi nanti paling cek labnya 1 bulan lagi. Jadi targetnya tidur sama rendah karbohidrat, cuman itu aja. Saya nggak minta puasa. Nanti kalau udah terbiasa, Bu, rendah karbohidrat, nanti bulan Ramadan tuh gampang banget. Lebih gampang gitu. Kalau misalnya kita puasa lebih gampang. Karena membiasakan diri memakai lemak sebagai tenaga di otak. Walaupun kita nggak makan, kan kita bawa lemak kemana-mana, di pinggang ada lemak, di bawah lengan ada lemak. Jadi walaupun kita nggak makan juga lebih gampang, nanti lebih tenang. Jadi bukan karena nggak makan sayur, bukan karena tidak makan buah-buahan ya, Bu ya. Justru kalau lihat seperti ini, kalau bisa buah-buahan jangan dikasih dulu. Kalau bisa. Kalau dia suka, beri buah-buahan yang memang karbohidratnya atau glukosanya rendah, fruktosanya rendah. Buah itu penyumbang trigliserid juga kalau banyak. Maksud saya banyak itu tergantung aktivitasnya, jumlahnya. Satu hari itu kita makan karbohidrat berapa, makan nasi, terus makan sayur, terus nanti makan ikan tapi pakai kecap, pakai bumbu, ya kan, itu gula semua. Terus kita makan buah lagi, udah karbo semua. Sementara bisa orang lain bisa, tapi dia mungkin olahraga itu sumber stres kalau nggak biasa. Jadi apa dulu gitu, tidur dulu supaya sehat, ya kan. Tidurnya sama makannya rendah karbohidrat. Jadi tetap makan, jangan dikasih puasa, jangan suruh olahraga dulu, badan stres. Nanti kalau udah biasa, udah bagus, baru mulai puasa gitu. Tapi tergantung ya, Bu ya, anaknya pengennya apa gitu, targetnya apa, berat badan kah. Kalau misalnya kita usia yang seperti saya kan, berpikir autofagi, makanya ada puasa autofagi.
Nah tapi kalau anak muda mungkin berpikirnya, oh saya bentuk otot, beda lagi gitu, targetnya beda gitu Bu. Tapi saran saya pelan-pelan aja, pelan-pelan, rendah karbohidrat sama tidur. Jadi diatur supaya pagi makan sedikit, siang makan sedikit, malamnya makan banyak. Misalnya habis maghrib pulang kerja misalnya, malam banyakin lauk aja Bu. Jadi gini Bu, energi kita itu kan sebenarnya ada hormon yang ngatur, namanya kortisol. Kortisol itu hormon stres. Jadi kita buat berpikir, olahraga, aktivitas, nah itu kortisol. Nah kortisolnya udah habis dari kerjaan kali Bu. Walaupun dia punya energi, punya lemak di badan, tapi nggak bisa dipakai karena hormon stresnya udah mulai turun. Nah kortisol kita mau pakai buat apa? Buat olahraga, buat kerjaan. Nah itu tinggal kita bagi. Pada saat kita ubah, itu tadi kortisol hormon stres. Kalau ketinggian bisa hipertensi, bisa masalah ginjal, bisa liver juga masalah kalau kortisolnya ketinggian. Jadi kita mesti seimbangkan stres sama rileksnya. Padahal nanti masnya ini begitu rubah pola makan aja badannya udah stres Bu. Menurut saya jangan pakai olahraga dulu, kecuali udah terbiasa. Oh saya terbiasa kok nggak sarapan, tapi dokter suruh sarapan, ya nggak usah sarapan lagi kalau udah terbiasa nggak sarapan, puasa pagi misalkan gitu. Maksud saya pelan-pelan, nanti kalau udah terbiasa rendah karbohidrat, tidurnya udah enak, ya kan, baru tambah stres lagi Bu. Ini stresnya tinggi, badannya lagi stres sekarang, terus kita tambahin stres lagi dengan cara ubah makan, makin stres. Jadi mesti diseimbangkan, relax tuh. Nanti kalau misalnya udah enak, seger, bangun pagi enak, kalau makan udah terbiasa, udah nggak pusing, udah pokoknya enak aja, makan nggak ada masalah, berat badan enak, baru bikin stres lagi, stresnya puasa, olahraga gitu. Dan mulai pertama kali olahraga itu badan stres juga, nanti butuh terbiasa lagi gitu, maksudnya seimbangkan. Misalnya saya angkat 10 kilo sakit gitu, berarti saya belum terbiasa dengan 10 kilo. Tapi orang lain mungkin 10 kilo nggak ada rasanya, dia bilang gitu. Jadi badannya udah terbiasa dengan stres seperti itu gitu. Jangan double gitu. Hari ini angkat 10 kilo, besok angkat besok. Mesti istirahatkan dulu. Nanti kalau udah terbiasa baru naik gitu. Jadi kalau saya sih mungkin perjuangan pertama yang ini perjuangannya yaitu membiasakan makan rendah karbohidrat. Itu dulu perjuangannya. Kalau udah terbiasa, udah enak gitu kan. Ya, baru tambahin yang lain, stres yang lain, jadi nggak double Bu, kasihan Bu kalau double stres, nanti malah nggak bisa tidur, nadinya kenceng terus. Nah tadi di mana ditempatkan karbohidrat? Kalau pengen banget karbohidrat misalnya kan gitu, pengen nasi banget, oke lah, ditempatkan di malam. Pagi mungkin nggak pakai karbohidrat, telur atau apa gitu ya, siang ikan aja misalnya kan, malam itu juga terakhir, habis makan lauk baru nasi 3 gitu pokoknya, atau kentang 2-3, pokoknya itu yang terakhir. Supaya apa Bu? Supaya tenang, damai hatinya, supaya bisa tidur, karena tidur penting banget gitu loh, supaya tidurnya nyenyak. Kalau enggak nanti gelisah gitu, kepala pusing, nadi kencang. Jadi itu yang terakhir justru.